Jangan pernah tertipu dengan hal ini, teman-temanku semuanya. Kalau Anda mendapatkan penawaran langsung dari pinjaman online, baik itu melalui debt collector ataupun melalui chat WhatsApp, SMS, bahkan sampai telepon, ini berbahaya banget. Yang mana Anda akan tertipu mentah-mentah, besar kemungkinan Anda akan masuk ke ranah penipuan dan Anda akan dirugikan. Hal apakah itu gitu loh. Ini yang mau saya bahas, teman-teman semuanya. Tapi jangan lupa Anda support juga ya. Yang baru bertemu dengan channel Solusi Utang, jangan lupa di-subscribe juga teman-teman, di-share juga ke yang lainnya, karena saya yakin di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang berperang dengan ketakutan, yang berperang dengan kekhawatiran, yang mana mereka hari ini sudah tidak mampu, terlanjur terjebak di pinjaman online, sulit banget untuk keluar. Sebelum memakan korban lagi, dibantu teman-teman semuanya, satu sharean dari Anda itu Anda sudah menyelamatkan satu jiwa juga saudara kita di luar sana, teman-teman semuanya. Silahkan. Jangan tertipu dengan hal-hal ini, teman-temanku, karena saya yakin si pinjol daripada mengalami rugi total pasti akan berupaya menawarkan hal-hal yang terkadang tidak masuk akal. Ini terkadang bukan penawaran dari pinjolnya langsung, melainkan hanya permainan oknum-oknum debt collector yang mana mempunyai kepentingan lain untuk mengelabui diri teman-teman semuanya. Ini harus hati-hati ya teman-teman semuanya. Hal itu adalah ketika ada perpanjangan dan diminta untuk mencicil. Ini harus hati-hati ya teman-teman semuanya. Perpanjangan tidak perlu Anda lakukan. Ya, perpanjangan itu hanya bahasa halus yang mana kalau kasarnya itu adalah uang takut, uang kecemasan, uang kekhawatiran. Coba Anda analisa gitu loh. Untuk Anda mendapatkan tenor saja, supaya Anda tidak ditagih untuk 1 minggu ke depan, Anda harus bayar 200.000, 300.000, bahkan ada yang sampai 1 juta. Jaraknya hanya 1 minggu. Apakah 1 minggu itu benar-benar mereka tidak menagih? Oh, belum tentu. Tidak ada jaminan. Ya, kalau Anda analisa, Anda harus membayar uang ketakutan. Itu uang ketakutan. Supaya tidak terlalu kekhawatiran, selalu tidak kepanikan, tidak kecemasan, ya sudah, kami tidak akan menagih, kami tidak akan takut-takuti Anda, tapi Anda bayar. Jadi kurang lebih itu adalah uang preman. Sama kayak Anda kalau lagi berdagang atau jualan di pasar, teman-teman. Mau aman, bayar uang kebersihan, bayar uang premannya, bayar uang amannya. Kurang lebih perpanjangan juga dengan seperti itu. Bahkan saya mendapatkan informasi, dia sudah melakukan perpanjangan berulang-ulang kali. Bahkan sudah melebihi dari hutang dia sebenarnya. Sebenarnya Anda sadar nggak sih teman-teman semuanya? Kalau ada yang masih mendapatkan penawaran seperti itu bukan solusi, melainkan itu adalah jebakan dan berbahaya. Duit Anda habis, hutang Anda tidak berkurang, Anda tetap akan ditagih, Anda tetap akan dicaci maki. Daripada melakukan uang perpanjangan, mendingan kumpulkan duit Anda. Berapa terkumpulnya? Nanti negosiasikan. Sekali bayar tuntas. Jadi jangan lagi tertipu, jangan lagi tergiur, perpanjangan 3 hari, perpanjangan 4 hari, perpanjangan 5 hari. Itu hanyalah mengelabui pemikiran Anda supaya mereka ingin mengkeruk lebih dalam lagi duit Anda, teman-teman. Rasa saya dengan bunga yang diterapkan yang cukup tinggi ini, itu sudah cukup untuk memiskinkan diri teman-teman semuanya. Itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua adalah pencicilan. Kalau sejak awal Anda mengajukan pinjaman di pinjol, tidak ada perjanjian atau kesepakatan bahwa Anda akan melakukan pencicilan, jangan pernah coba-coba mencicil hutang yang ada tanpa kesepakatan yang jelas. Contoh, Anda berhutang sebanyak 3 juta dengan tenor 30 hari. Setelah 30 hari Anda tidak mampu bayar, habis itu Anda melakukan pencicilan 500.000 atau 1 juta. Dengan dalih 3 kali pembayaran. Ini belum tentu mengurangi hutang Anda. Bahkan duit yang Anda bayarkan akan tenggelam sia-sia, akan hilang sia-sia, tanpa ada pihak yang mau bertanggung jawab dalam hal itu. Ini harus hati-hati ya teman-teman semuanya. 2 hal ini adalah jebakan yang sangat luar biasa, sering kali dilakukan oleh orang-orang tanpa berpikir panjang. Yang penting bagi mereka bagaimana menyelamatkan kepanikan hari ini.
Saya nggak ada masalah dengan Anda menyelamatkan kepanikan Anda, menghentikan kesetresan dalam pemikiran Anda. Tapi yang bermasalah adalah cara dan tindakan yang Anda lakukan itu sangat merugikan diri Anda, bahkan mencelakai diri Anda. Anda akan hancur sehancur-hancurnya lebih dalam daripada hari ini. Itu yang saya tanamkan buat teman-teman semuanya yang masih telat-telat bayar dan hari ini sedang berperang dengan caci maki, berperang dengan intimidasi, berperang dengan teroran, habis itu mendapatkan penawaran. Mulai dari perpanjangan sampai pencicilan hutang. Ini harus hati-hati. Ya, saya tidak melarang Anda untuk mencicil hutang, tapi bangunlah kesepakatan dengan jelas, tentukan perjanjiannya dengan jelas karena ini menyangkut soal keuangan. Jangan nanti duit sudah Anda bayarkan, tagihan tidak berkurang, Anda tidak tahu mau komplain kemana. Karena sifat dari pihak pinjol tidak mau tahu. Ya, sifat dari pihak pinjol tidak mau tahu. Makanya teman-teman semuanya, kalau sudah telat bayar, mendingan kumpulin dulu duit Anda, baru dinegosiasikan. Oke? Kalau misalnya duit Anda sehari ini Anda masih juga pengen melakukan pencicilan, bangunlah kesepakatan, mintalah restrukturisasi, mintalah relaksasi dulu. Ya, sesuaikan, diskusikan berapa kesanggupan Anda, berapa kemampuan Anda, diskusikan dengan mereka. Yang penting jangan teman-teman malah terfokus buru-buru supaya tidak ditagih, buru-buru supaya tidak diancam datang ke rumah, buru-buru supaya tidak dihubungi di luar kondar, buru-buru supaya tidak disebar-sebarkan data. Jangan sampai seperti itu. Anda akan masuk dalam permainan mereka nanti teman-temanku. Ya, makanya ini saya tekankan, mumpung kita di awal tahun, sudah saatnya kita merubah segala tindakan-tindakan buruk yang mencelakai diri kita. Sifat-sifat buruk di tahun 2025 yang menghancurkan kita. Satu-satunya yang bisa membebaskan Anda adalah cara Anda sendiri. Makanya saya selalu bilangin sama teman-teman semuanya, cara yang paling terhebat untuk keluar dari jeratan pinjaman online adalah paksa diri Anda untuk tidak mau ikut dalam permainan pinjol itu. Tapi selagi Anda masih pengen ikut dalam hal itu, Anda akan dihancurkan paling dalam. Anda akan lebih hancur lagi daripada tahun kemarin. Anda lebih tersiksa lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya hati-hati. Coba Anda analisa tentang perpanjangan. Habis itu coba Anda analisa tentang pencicilan. Selama ini Anda melakukan pencicilan, apakah mengurangi hutang? Khusus untuk pinjaman sekali bayar ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai dan membantu teman-teman semuanya. Apalagi hari ini yang sedang berjuang mencari duit untuk memperpanjang hutang Anda, jangan. Itu adalah uang kebodohan. Ya, itu uang preman yang diperhalus dengan kata perpanjangan tenor. Oke teman-temanku, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brownie. Wassalam. Semua yang galbay di pinjol legal, dengarkan ini baik-baik teman-teman. Mulai dari Kredit Pintar, sampai EasyCash, sampai Adapundi, sampai dengan Samir, sampai dengan pinjol-pinjol legal lainnya. Ya, tahun 2025 kemarin saya sempat menyampaikan sama Anda, pinjol akan kalah, pinjol akan tumbang, pinjol akan takut kalau teman-teman mempraktekkan. Apa yang harus dipraktekkan saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Tapi yang terjadi adalah teman-teman tidak pernah mau mempraktekkan, teman-teman malah mengabaikan hal-hal ini. Yang pada akhirnya awal tahun saja saya sudah dibanjiri dengan yang namanya menyampaikan tidak mampu bayar, takut ditagih, takut didatangi, takut disebar data. Ya, padahal teman-teman semuanya, saya selalu sampaikan, ketakutan Anda adalah kesuksesan si pinjol. Ingat, ketakutan Anda kesuksesan pinjol. Kenapa bang seperti itu? Semakin Anda takut, semakin Anda cemas, besar kemungkinan, besar peluang Anda akan gali lubang tutup lubang. Anda akan nekat menjual aset-aset yang ada. Anda akan nekat mencari talangan dana. Ya, ini adalah resiko kalau Anda terus-terusan takut. Pinjolnya jadi makmur. Karena Anda akan mengiyakan apa yang diminta oleh pinjol. Pinjol nggak jadi kalah. Anda yang kalah kalau Anda takut. Tapi kalau Anda berani, mental Anda terbangun, pemikiran Anda tenang, hati dan pikiran Anda sinkron, pinjolnya tumbang.
Karena satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol adalah pemikiran Anda. Selagi Anda tidak masuk dengan katanya, ucapannya, WhatsApp-nya, teleponnya, emailnya, pinjol nggak bisa berbuat banyak, teman-teman. Karena satu-satunya kekuatan mereka adalah melakukan pengancaman terhadap diri teman-teman semuanya. Itu satu-satunya kekuatan yang mereka punya. Makanya pinjol itu dari dulu sampai sekarang mempunyai kekuatan melalui telepon Anda. Kalau telepon tidak ada nomornya, mereka mulai lumpuh. Habis itu mereka beranjak ke WhatsApp. Kalau WhatsApp sudah tidak dipakai lagi, mereka akan tumbang. Habis itu melalui email. 3 komunikasi itu adalah nyawa dari pinjaman online. Mereka walaupun punya DC lapangan tidak akan bisa berpengaruh cepat untuk mengambil tagihan tadi. DC lapangan tidak akan berpengaruh cepat untuk mendesak orang-orang gali lubang tutup lubang. Yang paling besar perannya adalah yang bermain di balik layar. Melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Kalau 3 komunikasi itu sudah tidak ada, mental Anda akan terbangun, rasa takut akan hilang, pinjol akan tumbang. Itu cara mengalahkan pinjaman online. Tapi kalau Anda masih saja di tahun ini, kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama mereka akan datang, kapan mereka akan sampai ke rumah, apa yang terjadi kalau sudah sampai di rumah, benar nggak tarik aset dan segala macam. Percaya teman-teman, selagi pemikiran itu ada dalam pemikiranmu, kamu akan hancur. Sama aja, kalender berganti, bulan berganti, tahun berganti, pemikiranmu tetap sama. Kamu tetap sama-sama hancur. Yang membuka peluang hancurnya dirimu hari ini adalah dirimu sendiri. Padahal kamu sudah tahu. Masalah yang sebenarnya adalah duit tidak ada. Tapi yang kamu cari apa? Yang kamu cari kapan DC datang ke rumah. Ini sudah nggak nyambung. Makanya yang membawa dirimu hancur, dirimu sendiri. Harusnya kamu belajar dari awalnya lagi. Awalnya meminjam pinjol karena apa? Karena uang tidak ada. Kamu tidak bayar pinjol karena apa? Karena uang tidak ada. Berarti yang bermasalah adalah uangnya nggak ada. Harusnya yang dicari bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Saya sudah berjuang bang, saya sudah bekerja bang, duitnya juga tidak terkumpul, ya sudah gitu loh. Tapi bukan berarti kamu harus mencari FC lapangan. Jadi kalau teman-teman pengen pinjol ini kalah, benar-benar kalah sepanjang tahun 2026 ini, praktekkan seperti yang saya sampaikan tadi. Bangun kembali mental Anda, jangan mental Anda mau ditumbangin. Jangan hanya semata, kamu siap-siap ya, nanti akan ada 3 debt collector yang datang, 4 debt collector yang datang, ini ID kolektornya, nanti kamu aset-asetmu akan kami tarik, motor, mobil, tanah, segala macam. Padahal dapatnya cuma melalui WhatsApp, dapatnya cuma melalui email. Tapi ketakutannya luar biasa. Seakan-akan tidak ada obat satupun gitu loh untuk menghilangkan rasa takut itu. Jangan ya teman-teman semuanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, selagi ketakutan itu masih ada dalam diri Anda akan hancur. Percaya sama saya gitu loh. Gimana bang caranya? Kan kami manusia, kalau nggak takut ya nggak mungkin juga. Takut wajar, tapi kalau terlalu berlebihan itu kurang ajar gitu loh. Kalau rasa takutmu malah merugikanmu, kurang ajar. Kalau rasa takutmu malah memperbesar hutangmu, kurang ajar gitu loh. Ya kan? Kamu kan bisa menganalisa. Kita ini kan punya pikiran masing-masing. Kamu bisa menganalisa. Ini kenapa sih? Kok mereka berucap seperti ini melalui WhatsApp, melalui telepon? Kenapa mereka tidak datang langsung? Ya kan? Lagian, debt collector kalau mau datang, dia nggak mungkin bersuara dulu. Bu, masih di rumah nggak? Kami mau datang menagih. Nggak akan ada. Ya, yang ada sih debetulnya kabur. Makanya buat teman-teman semuanya, analisanya terbalik. Kalau ada yang mengingatkan, kalau ada yang menyampaikan, mereka mau berkunjung jam sekian, tapi disampaikan dulu kepada dirimu, itu omong kosong. Nggak usah percaya dengan hal-hal sampah seperti itu. Tinggal hari ini itu aja lah teman-teman semuanya. Anda mau mengalahkan pinjol, kompak. Kompak bangun mentalmu. Jangan kompak percaya. Ini dikit-dikit teman-teman tanya, DC datang ke rumah nggak? DC datang ke rumah nggak? Ya,
supaya hal-hal itu tidak menghantui pemikiranmu, jujur aja lah teman-temanku. Jujur sama orang tua, jujur sama suami, jujur sama semuanya. Dengan begitu, Anda akan meringankan beban hidup Anda sendiri. Daripada seperti ini, capek-capek bersandiwara, capek-capek menutupi, padahal fakta mengantarkan semuanya nyata gitu loh. Apa yang mau ditutupi? Duit memang gak ada kok. Kita memang berhutang kok. Apa yang perlu ditutupi? Justru semakin kamu tutupi, semakin berat. Ya, karena sekecil apapun kebohongan yang kamu lakukan, itu akan terasa berat. Tapi sebesar apapun masalah yang kamu hadapi, kalau kamu jujur dan terbuka, masalah itu akan ringan. Ya, karena masalah itu kalau kita hadapi bersama-sama, pasti itu tidak akan terlalu membebani. Tapi kalau hanya sendiri, kita melamun, apalagi di tengah keluarga tidak ada yang tahu, kita cuma sendiri, itu sudah pasti menjadi beban berat dalam hidupmu. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu, mudah-mudahan hal-hal seperti ini yang saya sampaikan ini benar-benar teman-teman praktekkan, benar-benar teman-teman ikuti, dan sama-sama kita bebas dari pinjol, kita kalahkan pinjol, supaya pinjol ke depannya tidak memakai lagi ancaman-ancaman sampah itu untuk menakut-nakuti kita. Ya, kita nggak berharap pinjol dihapus dari Indonesia, paling tidak pinjol dievaluasi, pinjol benar-benar manusiawi dalam penagihan, pinjol benar-benar beretika dalam penagihan. Ya, jadi semua larangan-larangan yang telah disampaikan OJK itu kalau bisa diikuti, jangan tidak diikuti, kan? Pinjol itu karena dia tahu larangan dari OJK itu adalah kelemahan mereka. Menagih tidak boleh menggunakan ancaman dan intimidasi. Kelemahan mereka. Mana mau mereka gitu loh. Sementara mereka kalau tidak mengancam, tidak mengintimidasi, Anda tidak takut. Kalau Anda tidak takut, mereka akan hancur. Makanya segala aturan yang dibentuk OJK itu tidak pernah mereka patuhi. Nah, hari ini kita minta pinjol mematuhi aturan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita bangun mental kita kuatkan mental kita, tidak perlu ada yang kita takuti. Anda nggak akan dipenjara kok, aset Anda nggak akan ditarik kok, gitu loh. Ya, bangun mental Anda lagi, supaya pinjol gagal dalam melakukan tindakan intimidasi tadi, dalam melakukan tindakan pengancaman tadi. Akhirnya mau tidak mau pinjol akan merubah cara penagihannya karena mereka merasa ini sudah tidak berhasil, dan tahun 2026 cara-cara seperti ini sudah tidak berlaku. Oke teman-teman semuanya, sepakat kita kalahkan pinjol dengan cara seperti itu? Ketik setuju di dalam kolom komentar dan praktekkan. Informasi agenda kunjungan 2 Januari 2026 perihal tunggakan pembayaran tagihan pinjaman. Nasabah kami di rumah atau di tempat kerja hingga malam ini, siapapun ada di rumah, kami dianggap dia yang bertanggung jawab. Yang ambil 1 Yosef Stephen, ID kolektor FCL 091 8928. Yang kedua Alek Matubara Lesi, kolektor FCL 091 8934. Oke. Yang ketiga Martinus Edward, dengan seluruh kerugian material maupun imaterial yang diderita oleh klien kami sehubung dengan timbulnya permasalahan A3 setiap dan seluruh kekayaan atau aset saudara-saudari termasuk namun tidak terbatas pada mobil, motor, rumah, tanah akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran saudara-saudari yang 3 debt collector datang secara bersamaan sekaligus ya. 3 debt collector dikerahkan ke lapangan sekaligus, lengkap dengan surat tugas, lengkap dengan ID card. Hari ketiga Januari 2026. Teman-teman yang mengalami galbay, yang mengalami telat bayar, takut teman-teman semuanya. Kalau takut mendingan videonya ditinggalin aja teman-teman. Tapi kalau tidak takut, yuk ditonton, disimain sampai habis, biar teman-teman tahu poinnya apa, teman-teman juga mendapatkan kesimpulannya seperti apa yang harus kita lakukan, dan apa cara untuk menghadapi ini semuanya ke depannya. Terutama teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol raksasa per Januari 2026. Tapi sebelum kita lanjutkan, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin berkembang. Silakan. Ada 2
dua versi yang mau kita bahas hari ini teman-teman. Pertama, pengerahan tiga debt collector lapangan langsung ke rumah nasabah. Habis itu permintaan melalui somasi akan mengambil aset-aset orang yang galbay gitu ya. Dua hal itu mau kita bahas dan kita bacakan juga. Ini saya mendapatkan kiriman dari salah satu follower saya juga yang mungkin saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Di sini dia menyampaikan di hari kemarin dia bilangin, "Sore bang, maaf mengganggu. Saya mendapatkan WA seperti ini. Yang ingin saya tanyakan ke abang, apakah yang saya garis merah tersebut sudah melanggar aturan OJK? Apakah semua yang ditulis di WA tersebut melanggar aturan OJK? Terima kasih atas waktunya bang. Sehat selalu ya bang ya." Iya teman-teman semuanya. Yuk kita lihat teman-teman semuanya. Nanti Anda kalau yang mau juga bertanya sama saya juga boleh. Itu di pojok sudah ada Instagramnya, teman-teman boleh follow saya atau langsung aja ke WA saya juga boleh. Jadi membership di sini, klik gabung nanti ya teman-teman ya. Ambil untuk telepon Medibro nih. Oke, di sini mana dia ya? Ini yang ini teman-temanku, lihat di sebelah saya. Informasi agenda kunjungan 2 Januari 2026 perihal tunggakan pembayaran tagihan pinjaman nasabah kami di rumah atau di tempat kerja hingga malam ini. Siapapun ada di rumah, kami dianggap dia yang bertanggung jawab. Dan ingat, kami ke situ bukan merampas atau merampok, kami mengambil hak kami yang sudah Anda pakai. Apabila tidak kooperatif akan didampingi RT atau RW karena keterlambatan sudah terlalu lama. Habis itu, jika tidak ada pembayaran, petugas yang ambil 1 Yosep Stephen ID kolektor FCL 091 8928, yang kedua Alek Matubara Lesi kolektor FCL 091 8934, oke. Yang ketiga Martinus Edward ID kolektor FC 091 8950 ya, semuanya sama aja ya 89, cuman gantinya 2 huruf di belakang aja teman-teman. Cuman yang saya nggak habis pikir di sini si Martinus ini belum juga dipecat ya, masih ada aja namanya. Oke. Siapkan materai 10.000 untuk perjanjian Anda. Jika memang Anda tidak mau membayar, minimal pembayaran 50% dari aplikasi sebelum pukul 18.00. Mengingat tadi yang disampaikan oleh si follower saya ini menyampaikan yang saya garis bawahi, oke. Yang dia garis bawahi di sini adalah siapapun yang ada di rumah, kami anggap dia yang bertanggung jawab. Dan ingat, kami ke situ bukan merampas, oke. Yang dia garis bawahi itu melanggar OJK. Ini sangat melanggar. Semua aturan dilanggar. Karena mereka tahu aturan itu dilanggar, makanya mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ya, betapa bodohnya teman-teman kalau harus percaya dengan chat buta seperti ini, chat sampah seperti ini. Terlalu bodoh teman-teman kalau teman-teman mempercayai mereka akan berkunjung. Mereka tidak berkunjung. Mereka tidak akan datang. Kalau soal mereka bilangin petugas yang ambil seperti Yosep Stephen, saya nggak tahu ini nama siapa yang dicomot, saya nggak tahu ya. Alek Matubara, Martinus Edward, ini nggak ada yang asli. Ya, ID kolektor ini nggak ada yang asli. Ini hasil copy paste karangan mereka dan segala macam, cuma sebatas itu gitu loh. Kalau kita sebagai debetur harus baperan gara-gara hal ini, jangan ya teman-teman semuanya. Makanya saya sampaikan sama teman-teman semuanya, kemarin itu di awal-awal tahun saya sampaikan juga gitu loh. Hal yang harusnya teman-teman lakukan adalah sudah saatnya teman-teman mengambil sikap ya, bahwasannya Anda harus menutup akses yang ada, mulai dari telepon, WhatsApp, dan email itu harus ditutup gitu loh. Nggak bisa teman-teman biarkan hal itu terus menerus terjadi gitu. Itu nggak bisa teman-teman biarkan. Akhirnya seperti ini. Padahal Anda sudah tahu ini pesan cacat banget.
Kita harus percaya dari mana mereka aja ketakutan menyebutkan nama aplikasi aja, mereka ketakutan. Mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi mereka gitu loh. Karena mereka sudah melanggar aturan yang ada, makanya mereka tidak berani menyebutkan. Dia hanya memberikan tekanan dari jarak jauh. Sudah berapa kali saya sampaikan, debt collector itu poin keberhasilan paling utama adalah memberikan tekanan dari jarak jauh. Kalau Anda sudah tertekan, Anda sudah panik, itu mereka berhasil. Tapi kalau Anda belum tertekan, Anda belum panikan, ya mereka masih dikategorikan gagal gitu loh. Makanya mereka memberikan hal-hal seperti ini karena mereka tahu Anda orangnya panikan, Anda orangnya baperan gitu loh. Dikit-dikit langsung takut, dikit-dikit langsung cemas. Nah, inilah tujuan mereka sebenarnya teman-temanku. Ya, di sini oh ya Bang, ini kalau bisa nggak usah masukin ke YouTube ya. Saya hanya ingin tahu apakah ini melanggar aturan OJK. Terima kasih atas waktunya. Masukin aja lah. Apa pula yang perlu ketakutin. Lagian juga biar orang-orang lain tahu kok penagihan-penagihan buta ini sering dipakai debt collector untuk menghindari sanksi-sanksi dari OJK. Makanya penagihan buta itu selalu dipakai. Ya, jadi nggak usah kamu hiraukan, nggak usah kamu cemaskan. Sebelum kamu mengalami ketakutan, mereka sudah takut lebih dulu. Habis itu lagi di sini malam Bang Medi, semoga Bang Medi sehat selalu, mudah-mudahan rezeki di tahun 2026 ini dan seterusnya tetap semangat untuk kita-kita yang berjuang dalam Galbay. Oke. Bang Medi, ini terkait Julo yang tempo lalu saya pernah tanyakan ke Abang sekitar September dan Oktober kemarin. Saya masih belum bisa bayar dan masih kesulitan dana sehingga saya di SP ke-6 sampai dengan sekarang Japo tanggal 2. Mau tanya Bang terkait pasal 2 dan 3 seperti ini. Mengingat saudara-saudari tidak kunjung menyelesaikan kewajiban hukum pembayaran saudara-saudari yang tertunggak dan jatuh tempo meskipun kami telah peringatkan beberapa kali, maka melalui surat pemberitahuan tindakan hukum ini kami menyatakan akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia, di antara memberikan laporan kepada OJK, mengajukan gugatan secara perdata atau membuat laporan polisi dalam tahap dan tingkatan apapun. Dengan perhitungan seluruh biaya dan kerugian material, maupun imaterial yang diderita oleh klien kami sehubung dengan timbulnya permasalahan A3 setiap dan seluruh kekayaan atau aset saudara-saudari termasuk namun tidak terbatas pada mobil, motor, rumah, tanah akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran saudara-saudari yang telah tertunggak dan jatuh tempo kepada klien kami, pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum. Terus yang dipertanyakan adalah apa iya bisa pasal 3 mereka semena-mena meminta seluruh kekayaan aset digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dan masuk ranah perdata atas dasar apa ya? Mohon penjelasannya. Ya atas dasar ucapan mereka aja gitu loh. Karena pasalnya mengarahkan ke sana, tapi faktanya tidak mengantarkan ke situ. Jadi nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu cemas juga. Ya sudah, anggap angin lalu aja. Tidak segampang itu gitu loh. Ya intinya tidak segampang itu dan tidak semudah mengucapkan. Banyak tahapan yang harus dilalui, banyak prosedur yang harus ditempuh. Jadi tidak semudah itu menguasai aset-aset orang lain yang tidak ada hubungannya. Ya, kecuali aset kamu itu disita, diambil yang ada berhubungan dengan unsur-unsur pidana, itu oke aja gitu loh. Ya kan? Sedangkan teman-teman semuanya, motor bodong aja itu tidak bisa disita. Motor bodong tidak bisa disita kecuali motor yang kamu pakai hasil dari curian, ada laporan terkait dengan tindak pidana, itu bisa disita. Tapi kalau hanya sebatas motor bodong tapi laporan tidak ada orang yang kehilangan, tidak ada pencurian, polisi pun nggak berhak untuk menyita. Cuman motor bodong itu tidak bisa dibawa ke jalan. Oke? Jadi nggak usah terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu.